that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita mulai ibadah youth ini. Nanti saya minta Jinda untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di sini untuk memulai ibadah kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami. Lancarkanlah dari awal hingga akhir nanti. Sertailah ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pada Haleluya. Amin. Terima kasih Jinda. Masih semangat semuanya? Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Sekali lagi kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bakalnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kalau di sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu. Bersuka, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sampainya Tuhan yang membuat suka citamu mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sampainya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Makanya Tuhan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Safira untuk gamenya. Selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku kuat, karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi kita nyanyikan, ku yakin saat Kau menang. Aku menang, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku aman karena Kau menjagaku kuat. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas ciptaan-Mu sepanjang pagi ini Tuhan. Kami telah berkumpul di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberikan sabda firman-Mu ini Tuhan. Biarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita masih bersyukur hari ini diberi kekuatan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tema kali ini adalah jangan simpan luka di hati. Benar ya? Jangan simpan luka di hati. Di sini ada yang pernah terluka. Ada enggak? Ada yang terluka? Bisa angkat tangannya? Mungkin yang angkat tangan ini nggak mau ngaku ya. Termasuk saya tadi. Ternyata kita ini semua banyak terluka hatinya. Waduh. Ini ada satu pepatah ini. Pepatah dari mana saya nggak tahu. Entah Jawa atau dari mana. Ada pepatah berkata seperti ini. Jangan simpan jarum yang patah di dalam peti. Jangan, jikalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan ya di dalam hati. Tahu nggak artinya teman-teman? Jangan simpan jarum yang patah di dalam peti. Ada yang tahu artinya apa? Jangan menyimpan jarum yang patah di dalam peti. Jarum yang patah. Ini anak-anak sekolah udah biasanya ini, Mikhail, nggak tahu. Jawaban singkat dan jelas. Ini ada yang nggak tahu nggak? Masa di kelas biasanya guru bahasa Indonesia mengerti ini. Nih, Yosua tahu? Udah tahu? Waduh, ini bahasa Indonesia ini gini ya. Nah, ini yang paling jago ini. Ini di kelas dulu SMP SMA masa nggak ada. Jurusan bahasa Indonesia menulis puisi pepatah. ayo jangan menyimpan jarum yang patah di dalam peti. Artinya apa? Safira kelamaan. Ayo bahasa Indonesianya ini 5 ini. Hah? Iya. Masa nggak ngerti? Ayo Kak Christian, ayo. Ini bahasa sehari-hari sebenarnya. Elizabeth. Artinya apa? Nggak tahu. Tahu. Ini Moses ya. Terpaksa Bapak tunggal lagi. Itu suara ini. Jangan menyimpan hati yang patah di hatinya. Jangan menyimpan hati yang patah dalam hatinya. Kecilnya sih mungkin lengkap ini belum lengkap ini. Tolong diluruskan. Ayo Cies. Sebenarnya tadi jawabannya sudah ada, jangan menyimpan luka di dalam hati. Ya, hati orang lain lah, hati diri sendiri juga. Hati yang patah atau terluka hatinya. Teman-teman tahu nggak sih penyebabnya? Misalnya gini, putus cinta. Ada yang pernah terluka? Ada. Ditolak. Udah berapa kali SMS gak dibalas. Mulai terluka. Apalagi misalnya gini tiba-tiba udah berjalan PDKT selama beberapa bulan, setahun 2 tahun, tiba-tiba dia bilang gini, sebelah pihak maaf kita nggak bisa lanjut, sampai di sini dulu. Sakit sekali. Habis itu sakit hati juga timbul karena apa? Dibully sama teman-teman. Mungkin kita agak pendek seperti saya, atau mungkin ada yang merasa gendut. Dibilang, gendut sekali, bola, pingpong. Atau misalnya pipinya temben, selalu bilang ini seperti temben. Atau misalnya gini,
macam-macam lah. Kadang teman-teman kita itu nggak sadar. Kalau di kelas itu lebih banyak orang yang suka bully. Di SMA, di SD itu mulai banyak orang-orang yang suka bully. Saya nggak tahu alasan mereka sering membuli orang, tapi sebenarnya itu adalah suatu tingkah yang salah. Kemudian ada juga yang ditipu. Orang yang kena tipu itu pasti sakit hatinya. Kemudian ada orang juga yang kena maki atau marah, dan itu kalau misalnya kita yang dimarah, ada nggak yang tahan, nggak terluka hatinya? Ada. Tapi ada orang yang dimarahi berkali-kali pun tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah anugerah. Kebal. Tapi saya berharap kita mau jadi orang yang kebal. Kenapa? Karena ketika dimarahi, kita bukanlah orang yang gampang mundur. Nah itu banyak lagi contoh-contoh. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang bisa ngasih pendapat kenapa orang bisa terluka. Mana? Ada. Tinggal dulu ya. Misalnya apa? Dimarahin orang tua. Apa dimarahin guru? Itu contoh-contohnya. Nah, teman-teman, ternyata luka di dalam hati kita ini punya beberapa efek. Sadar atau tidak sadar, suatu saat teman-teman akan mengalami, bahkan ada saudara dan teman juga, keluarga yang mungkin alami. Yang pertama efeknya adalah dada terasa sakit, sesak. Lagi dimarahin orang tua atau dimarahin teman, atau misalnya lagi sakit hati, belas dendam. Rasanya sakit. Ini bukan sakit dada karena jantung, tapi karena ini disebut sebagai sindrom patah hati. Nah, sindrom patah hati. Kalau teman-teman nanti lebih lanjut cari di Google sindrom patah hati itu apa? Karena apa? Terluka kepada orang lain, disakiti oleh orang lain. Kemudian depresi dan kecemasan. Ini akibat daripada luka di dalam hati, yaitu depresi dan kecemasan. Siapa di sini yang pernah depresi, cemas, berlebihan, takut karena dimarahin? Karena apa? Berbagai persoalan yang dialami. Karena benci sama orang, hatinya terluka dan dia merasa depresi. Kalau saya tidak akan membalas orang ini, saya tidak akan bisa tenang. Ada orang berkata seperti itu di dalam hati, walaupun dia tidak diucapkan kepada orang. Kalau dia lagi benci sama orang, saya tidak akan bisa tinggal diam kalau saya tidak akan balas orang ini. Nah itu adalah masalah depresi dan kecemasan. Ada lagi efeknya apa? Tidak bisa makan. Putus cinta ini yang sering dialami. Mau makan aja lihat makanan ada goreng, lain goreng, tapi lihat kayak tulang. Kenapa? Kenapa? Karena di matanya itu pacarnya terus saja, lukanya itu ada di depannya. Kemudian suka murung di depan orang. Ini anak-anak kecil biasanya kalau lagi ngambek, suka murung di depan orang. Orang dewasa juga ternyata sama. Kalau lagi marah, kecewa sama orang, mukanya mulai kelihatan cemberut. Kadang kalau misalnya gini, lagi marah, tapi sama orang lain, kadang di depannya itu nggak ada salah. Bisa kena salah dah, bisa kadang. Entah keluarga kita yang dekat, tiba-tiba ada orang yang singgung kita, itu kita lampiaskan amarah kita. Kadang misalnya gini ya, kita marah, kita benci, tapi nggak bisa terlampiaskan. Kita bisa lampiaskan kepada orang yang tidak bersalah. Di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, kadang orang tua kita harus mengerti. Kadang marah itu harus dilampiaskan, teman-teman. Nah, kemudian cara mengatasi luka hati kita bagaimana, teman-teman? Yang pertama adalah bawa di hadapan Tuhan segala persoalan kita. Jika teman-teman pernah terluka, dimarahi, jangan berlarut. Biasakan diri ketika punya masalah, datang kepada Tuhan. Teman-teman bisa buka di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Ayo, siapa yang bisa buka? Baca. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Joshua? Matius 6 ayat 14 sampai 15 dibacanya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Itulah cara kita, firman Tuhan berkata, kita harus bisa memaafkan dan mengampuni. Karena Bapa kita juga memaafkan kita yang sama. Kita ini banyak kesalahan, kita melukai hati Tuhan, tapi Tuhan mengajar kita harus mengampuni dan mengasihi orang.
Karena ciri khas anak Tuhan adalah orang yang bisa memaafkan. Walaupun sulit ya, memaafkan itu juga gampang. Tapi yang namanya anak Tuhan, kita harus mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan. Amin. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Semua kita ini sebenarnya ketika kita banyak beban, ada banyak tugas-tugas sekolah, ada banyak beban dalam keluarga, kehidupan kita sendiri, kita datang kepada Tuhan. Dialah yang memikul beban kita. Percaya teman-teman, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena mulai dari sekarang kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Buat apa kita datang rajin ke gereja tapi kita nggak percaya sama Tuhan? Tapi kita belajar dari sekarang, dari kecil ini, dari masa muda ini, kita bisa percaya kepada Tuhan, belajar bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan kemudian ternyata Tuhan itu memberikan kita kemampuan sebenarnya untuk mengobati luka hati kita. Percaya nggak teman-teman? Kita ini punya kemampuan. Misalnya teman-teman ya, ini contoh. Pernah tergores nggak luka atau tubuhnya? Tapi tiba-tiba tanpa diobati itu bisa sembuh sendiri loh. Kulit kita itu yang mungkin tergores itu bisa lama-lama menjadi sembuh. Tuhan kasih kita kemampuan sebenarnya. Setiap kita Tuhan kasih kemampuan untuk bisa mengobati luka kita sendiri. Asalkan jangan menambah luka itu di dalam diri kita. Misalnya gini, kita punya luka, tapi kita nambahin cabai. Obatnya salah. Kita tambahin cabai, wah langsung teriak minta ampun. Atau ditambah balsem. Nah, kalau luka ditambah balsem makin sip dah. Tinggal disambelin. Itu kalau misalkan ada yang terluka, kita dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa mengobati diri kita. Asalkan kita mau keluar dari persoalan itu. Kita bisa mengeluarkan rasa luka itu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan angkat bebanku dan saya mau sembuh dari luka ini. Saya tidak mau benci kepada orang itu karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya mengasihi musuh saya mengasihi orang yang membenci saya, orang yang menasihati saya apalagi walaupun sakit hati tapi gak percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan mengasihi siapapun. Kalau misalkan ada orang yang mengkritik kita, ada masalah. Yang penting untuk kebaikan kita. Kita belajar untuk bisa mengobati diri kita sendiri karena Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa membalut luka di dalam diri kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian ini yang sering dilakukan anak muda. Cara mengatasi luka hati, ungkapkan dengan tulisan atau curhat kepada orang yang bisa dipercaya. Nah ini teman-teman kalau misalnya ada medsos tiba-tiba gini, sepertinya hatiku hampa. Oh ditulis di status Facebook atau di status WA, hatiku lagi hampa. Tiba-tiba ada yang komen, yang baca dari teman-temannya, cie lagi patah hati. Itu sering terjadi. Apapun yang statusnya kita buat di medsos, apalagi WA dibaca semua orang. Itu biasanya ada yang kritikannya bagus, ada juga yang kritik pedes. Bukan mengurangi beban hati kita, tapi menambah luka hati kita. Jadi medsos itu bagus sebenarnya, cuman hati-hati. Kalau yang bagus adalah bagaimana kita menggunakan secara positif, mengungkapkan isi hati kita, supaya kita bisa meluangkan emosi kita. Dan kemudian adalah perlu kita juga punya teman atau sahabat yang mungkin bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak curhat, karena kita perlu meluapkan emosi kita, mencurahkan isi hati kita. Kalau orang yang tidak bisa mencurahkan emosinya, itu susah. Kenapa? Karena ini tersimpan di dalam ini. Kadang ada teman saya dulu, dia kalau marah, dia nggak bisa. Dia cuma nyimpan di hati. Saya bilang gini, coba teriak aja. Misalnya di belakang kampus itu ada sawah. Kalau kamu lagi nangis, kamu jangan nangis di depan teman. Kamu malu nanti dia itu. Tapi kalau kamu nangis di belakang sekolah, nggak ada yang dengar suara, teriak sekuat-kuatnya. Nanti suatu saat setelah kamu teriak sebebas itu, nanti kamu akan berasa lega. Carilah waktu di mana kamu bisa membuang emosimu. Satu saat nanti misalnya teman-teman punya masalah ke depan, saya berharap teman-teman bisa mengungkapkan emosinya, tapi bukan kepada manusia, bukan kepada teman, tapi ungkapkanlah
emosimu pada tempat yang tepat. Misalnya tidak ada, misalnya di dapur, marah-marah di dapur. Kalau misalnya ibu-ibu biasanya marah-marahnya di dapur, itu tepat. Kenapa? Karena dia lagi emosi, marah kepada suaminya, tidak masalah. Yang penting dapur sama wajan tidak masalah, marah-marah, dipukul tidak masalah. Tapi yang penting adalah disalurkan emosinya untuk menyembuhkan luka hati kita. Dan yang terakhir adalah kalau bisa, ini saran saya, dengarilah pada saat Anda terluka, dengarilah musik-musik yang membangun rohani kita. Jangan mendengarkan musik-musik yang malah metal, yang berbau kecewa, sakit hati. ada lagu-lagu yang mungkin membangun iman kita, tapi jangan salah, ada lagu-lagu juga yang kita dengar, tapi kita malah menganjurkan bunuh diri. Jangan dengarkan lagu-lagu yang bunuh diri, menganggap kita bunuh diri, patah hati, makin hati hancur, ditinggal kekasih, ditinggal orang yang kita sayang. Tapi dengarkan lagu-lagu rohani yang mungkin membangun iman teman-teman di tempat ini. Amin. Nah, saya tidak terlalu memperbanyak firman Tuhan. Saya rasa teman-teman sudah mengerti apa yang mau saya sampaikan, supaya teman-teman punya kekuatan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, luka hati yang akan dihadapi ke depan maupun hari ini yang sedang dihadapi. Saya percaya teman-teman semua diberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan siang hari ini. Kami datang kepada Tuhan membawa semua pergumulan kami yang ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami, kalau kami berjalan sendiri kami tidak sanggup. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat-Mu di gereja ini, untuk bisa memberkati jemaat-Mu, memberkati orang lain lewat hidup kami sebagai anak muda di sini. Tuhan, kami adalah generasi penerus di tempat ini dan keluarga kami. Kami mau diberkati lebih luar biasa lagi untuk bisa memberkati orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Selanjutnya kita menyanyikan pujian dan sekaligus kita persembahkan itu dengan menyebut Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Safira, gamenya bagus banget, terus prepare banget ya, kita dikasih jajan nih. Makasih ya Safira. Good job. Dan prepare banget kok. Berarti bulan depan icebreaker-nya Safira gitu ya. Lumayan ya. Ya, untuk minggu depan kan tanggal 13, walaupun hari Valentine tanggal 14, kita besok minggu depan mau Valentinean ya. Yang punya pacar bawa pacarnya, yang nggak punya pacar bawa pacar orang. Enggak. Dipinjam dulu. Oh, Kak Desma nggak punya, udah ada, cuma masih dipingit. Elizabeth jangan lupa dijemput Desma. Mami tahu loh. Ya banyak bawa temennya yang banyak ya. Terus untuk dress code besok kita pakai dress code ya, hari Valentine. Yang cewek pakai pink. Ya pink atau merah ya. Kan ini juga kayak Imlek gitu ya. Ada kesan-kesan Imlek juga kan, nggak lama dari ini.
Pink atau merah. Yang cowok punya baju pink pakai pink ya nggak apa-apa. Ya, kan bagus, nggak apa-apa. Berarti itu lembut gitu loh hatinya, bukan itunya ya lemah gemulai tapi hatinya lembut. Valentine ini bukan Natal, Elizabeth. Beda konsep. Ming atau Ming? Pink atau merah ya. Oke, begitu teman-teman yang bertugas besok minggu depan. Contohnya dulu sih acaranya kayak gimana? Nanti kita bahas di ya. Maksudnya acaranya habis ini kita baru bahas, nanti kita sampein di. Oh ya, untuk acaranya nanti kita mau bergumul dulu. Pertama. Nanti setelah itu kita share di grup. Pada masuk grup tuh ini? Pada masuk grup kan? Nanti kita share di grup. Misal acaranya apa-apa, nanti biar pada tahu. Terus sekarang tiba saja. Happy birthday Fana, happy birthday Fana, happy birthday, happy birthday, happy birthday Fana. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Selamat ulang tahun Fana, panjang umur, sehat selalu, terus diberkati pelayanannya. Aku enggak Kak Desma. Itu yang tadi barusan di tayangan ulang direkam dulu Desman. Slow motion. Oh iya betul. Tidak ada secara ulang. Baik, terima kasih teman-teman. Serahin langsung doa berkat. Esther, doa dulu untuk ulang tahun. Oh, iya. Esther. Ha-ha. Ya, mari teman-teman kita ulurkan tangan kita ke teman kita Fana, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Fana yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjagai, menyertai dia hingga sampai saat ini, hingga bertumbuhnya umurnya ya Tuhan. Biarlah Fana terus diberkati di dalam studinya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, diberkati di dalam pergaulannya agar tetap berada di pergaulan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang Fana lakukan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima hingga sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau yang selalu menjagai kami, melingkupi kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang menyertai kami perjalanan pulang dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam kesehatan, dalam anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.